Garuda ni bukan saja boleh didapati di Indonesia sajalah. Malah dalam hikayat Merung Mahawangsa, iaitu susu galur pengasas Kesultanan tertua iaitu Kedah, ada cerita tentang Garuda. Sumatera itulah sebenarnya negara asal kita. Dan saya mohon sangat-sangat kepada korang semua, ini ada orang Indonesia, sahabat kita sendiri yang hilang di Malaysia sejak tahun 2001 sampai saat ini tak ada kabar. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya itu sudah capek geng, sudah letih bahas dan juga tengok para netizen Indonesia dan Malaysia itu selalu gaduh macam tak ada henti, lempar opening ke sana, lempar opening ke sini, dan bermacam-macam ini. Kalau kita terus bahas, saya rasa memang tak ada habisnya geng. Dan kali ini saya akan mengajak orang semua tentang sejarah. Indonesia mempunyai Garuda, lambang Nusantara Indonesia. Dan yang membuat saya pelik, dan saya itu juga baru tahu, ternyata di Malaysia, tepatnya itu di Semenanjung, juga mempunyai lambang Garuda. Namanya lambang Garuda itu Langkasuka. Nah, macam mana sejarahnya? Karena saya bukan ahli sejarah, kita minta pendapat pemuda cerdas dari Malaysia mengulas tentang sejarah Garuda ini. Oke, tak usah berlama-lama, langsung kita tengok dulu videonya. Garuda Indonesia dan Garuda Langkasuka. Bapak Jokowi namakan pejabat presiden di Nusantara sebagai Istana Garuda. Indonesia memang sinonim lah dengan Garuda, memang tak boleh lari daripada Garuda ni. Kenapa Garuda dipilih sebagai lambang negara Indonesia? Ini kerana burung ini melambangkan kekuatan. Manakala warna emas burung dekat lambang tu melambangkan kemegahan atau kegemilangan. Selain daripada tu, pada zaman kerajaan Hindu, Garuda digunakan sebagai kenderaan Dewa Vishnu. Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan dan disiplin. Sebagai kenderaan yang digunakan oleh Vishnu waktu itu, burung Garuda juga ada sifat-sifat seperti dewa lah, iaitu pemelihara dan penjaga susunan alam semesta. Garuda ni bukan saja boleh didapati di Indonesia sajalah. Malah dalam hikayat Merung Mahawangsa, iaitu susu galur pengasas Kesultanan tertua iaitu Kedah, ada cerita tentang Garuda. Tetapi di dalam karya ini, mereka mengangkat Garuda itu dengan definisi yang berlainan lah. Ia mengisahkan tentang sumpah pasangan Garuda dalam melawan takdir terhadap Nabi Sulaiman. Oleh itu, mereka menculik seorang puteri Cina daripada dikahwinkan dengan seorang puteri Rom. Merung Mahawangsa pula telah direkrut untuk menyelamatkan puteri Cina ini. Dan akhirnya Garuda itu gagal. Jadi pengarang Merung Mahawangsa mengangkat martabat unsur Islam kerana Garuda ini telah gagal. Apa maksud dia? Kegagalan burung Garuda dianggap sebagai simbol kekalahan unsur Hindu, kerana dipercayai burung Garuda adalah burung mistik agama Hindu yang cuba memperlihatkan keangkuhannya kepada Nabi Sulaiman AS. Dua konteks berbeza, tetapi mengangkat Garuda sebagai sesuatu yang istimewa dalam sejarah. Diorang tak angkat burung merpati, dan tak angkat burung apa lagi kakak tua, tetapi Garuda. So maksudnya Garuda ni ada satu tempat yang special sikit dalam sejarah. Oh, ternyata itu geng alasannya kenapa Indonesia itu mengangkat Garuda sebagai lambang ya. Dan ternyata di Malaysia itu juga ada. Saya tak payah bahas ini, nanti takutnya ada yang salah paham ataupun ada yang tersinggung. Karena kenapa? Kalau ini kita ulas lebih dalam lagi, ini agak-agak sensitif. Dan banyak juga geng, Indonesia dan Malaysia ini dari segi adat, bahasa, agama itu pun juga hampir sama, termasuk bangsa. Di Indonesia ini ada bangsa Melayu, di Malaysia juga ada bangsa Melayu. Banyak orang-orang Indonesia yang mengatakan Malaysia itu keturunan Indonesia. Malaysia itu asalnya dari Indonesia. Kalau tak ada Indonesia, tak terwujud Malaysia. Ada juga yang mengatakan sebelum kemerdekaan Indonesia, Malaysia sudah terwujud. Nah, macam mana pemahaman ini? Kita tengok dulu video yang berikutnya.
Melayu dekat sini pendatang daripada Indonesia. Ini satu lagi yang orang tak faham. Korang kena tahu sempadan antarabangsa dan garis had politik Indonesia dan Malaysia hanya wujud sekitar tahun 1945, iaitu tahun Indonesia Merdeka, ataupun selepas Persekutuan Tanah Melayu wujud pada 1948, kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 dan selepas kewujudan Malaysia pada 1963. Ini semua baru, tapi kita dah belajar dulu time sekolah, kerajaan agraria macam Funan, Angkor, kerajaan maritim macam Kedah Tua, Majapahit, Sriwijaya. So orang dekat sini orang apa pula? Mexico. Ke orang kerajaan agraria, Funan, Melaka ni adalah semua orang Indonesia. Tapi masalahnya Indonesia belum wujud. So macam mana? Hang Tuah dulu pun kalau kau tanya kan, Indonesia dekat mana, dia mesti jamnya. Apa itu Indonesia? Patut dah belayar hingga Rom dan Turki, belum pernah jumpa kerajaan Indonesia. Tapi kalau kau tanya Hang Tuah, tahu tak mana Nusantara atau Alam Melayu? Okey, ini patut tahu. Macam mana para sejarawan, ahli ekologi, pakar antropologi tentukan apa yang mereka gelar sebagai wilayah Melayu Polinesia atau sekarang ni terkenal dengan nama Australanesia? Pertama, melalui teori Wallace Line. Sebelah kiri ialah alam Melayu dan di sebelah kanan garisan Wallace lebih cenderung kepada benua Australia. Kedua, wilayah alam Melayu berdasarkan teori pentas sunda. Apa benda dua teori ni? Ada perbahasan panjang dia lah, nanti korang boleh cari lagi. So kalau korang nak kata orang Melayu tak ada tanah sendiri, korang kena ambil tahu kajian yang menentukan wilayah Nusantara atau alam Melayu. Sebenarnya kalau cakap kajian, orang ingat macam kompleks tau. Sebenarnya korang hanya perlu baca buku berlambak cerita pasal ni. Satu lagi, jelas dalam Perlembagaan Persekutuan 1957, kaum Selain Melayu kena terima hakikat bahawa dalam perjanjian ini memang ada kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Tapi kenapa Melayu ada kedudukan istimewa? Sebab dari dulu orang dah tahu dah orang Melayu ni adalah penduduk asal tanah ini. Sebab tu dia ada keistimewaan dia. Tak boleh ubah hakikat. Memang tak akan ada hak sama rata untuk kaum lain. Dia sama kalau contoh aku orang Melayu hijrah ke negara India atau negara China lah contoh. Korang rasa aku boleh dapat hak sama rata macam penduduk asal India dan China tak? Impossible kan? Akan tetapi ada sebagian yang cakap kalau Sumatera, Aceh itu pun berasal dari Malaysia. Semuanya itu orang-orang yang keturunan dari Malaysia. Bahkan dulunya itu orang Malaysia yang merantau ataupun pergi ke situ. Betulkah hal tersebut? Sumatera itulah sebenarnya negara asal kita. Semenanjung dan Sumatera. Orang Melayu, Sumatera ni orang Melayu. Kalau di Jawa tu orang Jawa dah lain dah. Sumatera ni umumnya orang Melayu. Kalau anda pergi Aceh, anda tengok ada kampung Melaka, kampung Perak, kampung Kedah. Orang kita di sana tu, bukan orang di sana, orang kita. Yang telah diambil di sini, diangkut pergi sana, ada sebahagian jadi raja di sana. Raja Aceh tu orang Perak. Raja Aceh tu orang Pahang. Raja Aceh tu orang Johor. Penulis Sulalatus Salatin, teks Melayu, nama dia Tun Sri Lanang, raja di Samalangga di Aceh, pembesar, menteri di Aceh, dan begitulah kita ni asal usul pun dari sana. Cuma sejarah kita ni dah jadi pelik kerana penjajah pada tahun 1824 dia buat perjanjian, British dengan Belanda dia buat perjanjian pisahkan kita, supaya dia boleh agihkan kekayaan satu sama lain. Belanda diberi Indonesia, dulu tak ada Indonesia ni, Sumatera ni, kerajaan-kerajaan Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Minangkabau, Palembang dan sebagainya ada di situ. Kita ni asal daripada sana, daripada waris kerajaan Sriwijaya, yang telah lari kerana tekanan-tekanan politik di sana, lari ke sini. Bukan lari ke sini saja, dia lari sampai ke Filipina tu yang jadi kerajaan Islam di sana. Dia lari ke Sarawak, dia lari ke Brunei, dia lari ke Sulu. Semua ini melibatkan putera-putera raja daripada Sriwijaya lari, dan sebahagiannya lari ke sini. Dengan nama pelbagai lah. Ada orang masih berdebat lagi, tapi yang kita tahu secara umum Parameswara. Kemudian ada yang masuk Islam dan kemudian tersebarlah Islam, jadilah kerajaan Melaka. Dia bukan Melaka bermula di situ. Kita ni nampak Melaka saja kerana dah buku sekolah kita sebut Melaka, kerana dia dah jadi entiti berlainan. Tahun 1824 British dan Belanda buat perjanjian kerana di sana mereka sedang berperang. Zaman Napoleon Bonaparte, mereka berperang dengan Napoleon Bonaparte. Mereka nak kerjasama lawan Napoleon ini, mereka tak boleh bercerai atau berpisah ataupun bermusuh di sini. Mereka buat perjanjian. Kawasan di Sumatera diberi kepada Belanda, kawasan di Semenanjung dapat pada
British. Di situlah kita terpisah. Dahulunya entiti Sumatera dengan Semenanjung ni dia satu. Kita ni sebenarnya kalau Kelantan ni macam Kubang Kerian lah. Semenanjung ni Kubang Kerian je. Yang ada di sana Sumatera, itulah ibu kotanya, kota baru. Itulah yang sejarahnya, yang sebetulnya kita sama Malaysia itu ya sama. Ada sebagian orang kita yang campuran sana, ada juga orang sana itu campuran atau kacukan dengan orang Indonesia. Dan sebetulnya kita ini bersaudara, sama-sama Islam, sama-sama suku Melayu dan lain-lainnya. Kita ini memang hampir sama. Dari segi warna kulit itu pun juga sama. Jadi tak payahlah kita ini gaduh-gaduh. Buat apa? Untungnya itu juga apa? Nak mengeklaim, hanya cuman klaim saja itu juga apa untungnya gitu ya. Jadi tak payahlah gaduh-gaduh ya. Dan ini geng, di video selanjutnya ini saya meminta mohon sangat-sangat kepada korang semua, karena ini ada salah satu sahabat kita, ini dari Jawa, tepatnya itu di Jawa Timur. Nah, dia orang itu merantau ke Malaysia sejak tahun 2001 sampai saat ini itu belum ada kabar sama sekali. Nah, orang tuanya saat ini itu menangis-nangis meminta kepada orang-orang yang berada di Malaysia, di seluruh dunia yang memakai media sosial, khususnya itu yang berada di Malaysia, apabila berjumpa dengan dia orang, mohonlah himbauannya agar ingat kepada orang tuanya. Nah, sekarang kita tengok kronologi sedetailnya itu macam mana. Oke, langsung kita simak dulu video yang berikutnya. Pemakuan sedak itu gambar main mas pas ruh dua model mau piye rupa mau piye maka tak tompo dengan lapang dada ya Allah. Bapakmu ya bangga ngarep-ngarep awakmu sampai saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel Mama Ci Family. Nah, ini posisiku masih pakai make up ya, karena ini tadi mau pulang. Kebetulan ada Mbok Kaitin, Mbok Tin, Komsatin. Nah, dan ini ada Ibu Husnul Khotimah. Kebetulan juga anaknya juga hilang dari tahun berapa, Bu? 2001. Dari 2001. Nah, gimana ceritanya? Biar sharing ya saudara onlineku, biar mungkin kalau saudara onlineku tahu bisa hubungin Mama Ci. Sinten Bu namine? Ahmad Kowim. Dan terakhir itu apa namanya, pergi kemana Ibu? Malaysia. Ke Malaysia tahun 2001. Dan itu pun sampai sekarang nggak ada kabar. Dan gimana ceritanya Bu? Rumahnya bernanya. Nah, biar ibunya cerita. Pertamanya gimana? Pertama niku ajenge kesan niku Isra dia apa ngoten mawon wis kenake ngomong penjenengan ora dia apa melarat kere ngoten ya. Anake njaluk motor king ngoten. Yo nganggep Terus bapak terusan kok terus terang. Akhirnya landek gelang tuwile karo kalung tuwile. Pamitanku mak ngoten. Mak, aku tak nyaman sih golek motor ya. Golek penjemaah rasa kok orang biyen yo sik Terus aku mending ngene. Tapi sing hati-hati ya le. Mak, bareng Mas Irul kidul kuwi lho mak, anake kok satar le meniku ngono.
kono iso tuku motor GL mak pas mulai ke Malaysia nek ngenane. Lah wis cek nang pondok no lele tas tak kirim tok kayak apa-apamu yo cek nang pondok nyapa kok melok nyang Malaysia mbok yo sabar sik. Ngenteni mak iso tuku. Kok suatu saat berison kok ne jarang-jarang sik akan ngono. Dek pangga gak gelem. Sakire aku ini moro-moro digwendang ngono gendang ngarep itu ambungi. Pokok makku kudu ngikhlas nek kudu lah aku dino iki. Ngono, lah terus aku ya apapun yang terjadi ya penyerangan dia apa-apa ya dek ya ape berjuang golek dhewe arep mandiri. Ya wis le tak ikhlasne ya le tapekno kalungku cuwilik karo gelangku cuwilik sak sawuren aku ya ngono kumune. Ngene 2300 lho le sing ngejak sapa sing melok sapa melok Pak Ridwan Wonorejo Bu karo Pak Iwan Wonorejo ngono lho ngene iki semari ngono mesen tak ikhlasi. Sesuk ngono isuk ngono ngomong bengi kuwi cikan isuk kuwi terus tak adalne kelanggar kalungi meh romo meh entuk dhuwit 2 juta terus sing 300 iki jalangane bapake terus digane terus bapake iki karo ngene iki lek muni ngene jane aku ra ikhlas lunga kowe iki aja lunga ritek lek nek apa-apa lek ra kena tak pengen aku enggak anu loh jasa sambat aku tapi duitku 300 iki tak wene awakmu tapi aja mung nggih lunga nggih nang pondok meneh ngono iki enggak percaya pangga tetep njaluk restu salim terus aku moro-moro digendong diambungi ya wis aku pun ngene arepe metri karo bojoku aja kok petri wong dipenging lunga ora kena sakire aku ya nggawa beras nggawa capar nggawa apa tak go nyemep Pak Satar wis aku nunut metri anakku ya selamat anakku Selamat terima ning mahmu aku ki ngono mesane dipetri ning kono terus budale aku nalika ngetopne numpak motor nyang Wonorejo iki aku wis ndek pikiran ngene apa aku nibo ya anakku pada cita lunga aku yakin demi Allah insyaallah tak tunggu ibu ae terus anakku kena mesakne aku lek kan rasita budal lunga lah tapi kalau anakku njaluk motor ge nesu piye aku tipe ya pakai reson nek motor Kicolnya jasa dan libur tak ikhlas nih, baru tak ikhlas nih ki nama Pak Ridwan ki nang pocotan ngono ki kok pucet terus saya lek kowe kok pucet to le luwe mboten ndak luwe tapi aku jane ya ora tega karo sampean mak tapi aku milih motor apik ya mau ikhlas aku ora iso nyauri jaman kuwi aku mikir ngene nek nebendodone ya Allah ya Rahman ya Rahim Melasana anakku ya Allah, kasih anakku ya Allah, ijabah anakku ya Allah, kajat-kajat aku mek ngono. Wis rasa nyauri apa-apa anakku pamitan. Hari ngono ya jaman biyen jenenge dikur pamitan ngono kuwi sebagai ngombe sing asing iki wonten bathuk. Aku liyane sambat karo Gusti Allah, wis ra ada yang lain ngono ya Allah subhanallah. Anakku kejane sayang ngeraku aku ya ganti banget. Lah bojoku ki bar anakku budal 2001 bojoku 2002 ki wis anu ngedrop pisan merga mikir merga ya nalika budal tok niku kan melok Pak Agus Batam kuwi 17 dina terus mari ngono terus tekan Johor jarek iki numpak kaya ledok ngono kuwi lho ditutup diterpal akhire goling jareke terus diuber polisi polis lek ngarani wong biyen terus akhire mlayu dhewe-dhewe golek selamat akhire ora cetok kaya kuwi ora cetok anakku pendatoke kaya piye to Mas Bro ceritane nggih ngoten niku lho Mbak Kotim di Uber polis terus akhirnya niku nggih
Padha selamet ki ambak ki amba lha Mas kula sing kula gonceng anak sampean tibake ternyata teko alas suduk anak sampean. Wis pancen nasibe anakku ngono kuwi nasibe dhewe-dhewe aku ora nyalane sapa-sapa ya ora oleh. Mergane takdire wong iki dhewe-dhewe nasibe dhewe-dhewe aku ora nyalane kok irul ya ora nyalane sapa-sapa. Dan karo Gusti Allah anakku cek ditakdirne urung cepone wong tuane wis muga-muga sapa sing nemu anakku Semoga-moga wong sing jujur sing amanah ompane susah banget nek ngarep-ngarep tenanan ya Allah sampai bojoku drop 2002 jantung lemah nempel tahun gak wani ya Allah ya Rahman ya Rahim Semoga-moga pompa. pas mari ngono marine bojoku alhamdulillah untuk teka seprene bojoku jenenge Saekoni wis diparingi panjang umur. Tapi ya ora sehat mergo lara pikirane nek ngarep-ngarep anake ae. Untuk teka seprene bareng aku ki cerita selanjutnya ya wong tua ngendi aku sampai dilokne wong ngene jane Mbak Koting saiki kaper apa piye kok coba dukun ae ora tau mandek apa-apa didol nggih dukune anake ngono aku ora kaper aku tetep takwa Gusti Allah ngono cuma aku wis sapa sing ngomong pinter iso mulene anakku tak jauh itu loh ngono aku ora mandek-mandek sapa-sapa tak pengeterne golek ya anakku terus anak wong Swidak aku golek-golekne sing sampe teko adikku sing Sumatrai adik bojoku sing Sumatrai sampe anu wong tuwa Banten iki wong sakti mandraguna jereke ya iso mulene anakku aku kadang tak duwe akeh ya ora iso sapa-sapa lah masalah duit Gusti Allah Maha Kaya segala-galanya aku ora mikir duit aku janjiku pokoknya anakku serepas pun orang nggawa duit le pemaku cedak. Mohon maaf sangat-sangat geng, tadi itu memakai bahasa Jawa ya, dan saya akan meringkas cerita tersebut memakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu ya geng. Jadi ceritanya itu begini geng, itu seorang anaknya ibu tadi, seorang pemuda itu awal-awalnya itu bersekolah di pesantren, di sekolah agama. Lalu teringinlah dia orang itu teringin membeli moto yang agak lumayan bagus lah ya, karena diiming-imingi oleh tetangga ataupun jirannya itu karena pergi ke Malaysia mampu membelikan moto GL Max, motosikal lah. Jadi dia orang itu teringin dan meminta kepada orang tuanya itu tak mampu, tak sanggup membelikan moto. Dan akhirnya si anaknya tadi itu memutuskan untuk pergi merantau ataupun bekerja ke Malaysia. Meskipun orang tuanya itu tak mengizinkan. Berjalannya sampai orang tuanya itu tak mengizinkan ya. Sampai orang tuanya itu teringin jatuh saja ataupun tumbang, biar anaknya itu tak tega. Kalau orang tuanya itu jatuh kan otomatis anaknya itu tak tega biar tak jadi pergi ke Malaysia. Nah, macam itu. Sampai berjalannya waktu, sampai di sana di tahun itu mungkin tak ada alat komunikasi, tanpa ada kabar, dan kedua orang tuanya sudah tak mengizinkan macam itu. Sampai saat ini tuh orang tuanya juga masih berharap. Bukan hanya berharap, dia orang itu juga pergi ke tempat bomo atau dukun-dukun di sini, suruh untuk memulangkan. Sampai-sampai banyak orang yang mengatakan dia orang ini kafir ataupun gila, karena saking seringnya dia orang itu pergi ke tempat bomo ataupun dukun. Bahkan hartanya pun juga habis. Sampai saat ini, karena sampai saat itu belum jumpa juga si anaknya yang bernama siapa tadi, Darwin ya. Nah, sampai saat ini tuh juga belum pulang. Sampai saat ini tuh belum ada kabar juga. Jadi saya meminta mohon kepada korang semua,
khususnya para TKI, TKW ataupun warga tempatan Malaysia ya, yang ada di fotonya tadi itu hanya sekejap-sekejap. Orang boleh jeda lalu tengok fotonya dia, foto mukanya itu macam mana. Nah kalau jumpa mohonlah kasih tahu dia orang, karena tadi itu yang terakhir cerita, yang lastnya, yang terakhir itu dia orang itu sebagai ilegal di sana, lalu dikejar-kejar oleh imigrasi Malaysia ataupun polis ya. Sampai di sana, lepas itu tak ada kabar, ataupun salah satu saudaranya itu menarik yang dia rasa itu keponakannya ataupun saudaranya, dan ternyata itu bukan. Nah sampai situlah sudah tak ada kabar sama sekali, termasuk kepada saudaranya yang ada di sana. Jadi nasihat saya ya kepada korang semua, apabila orang-orang Indonesia ini mau bekerja ke Malaysia, silahkan, oke, nggak masalah untuk membangun ekonomi di Indonesia. Tahu sendiri di Indonesia ini memang mencari uang, mencari nafkah itu bukan mudah. Akan tetapi ikutilah prosedur yang ada, ikutilah undang-undang yang ada, jangan sampai ilegal. Jadi apabila ada kejadian-kejadian macam ini, sangatlah mudah untuk mencarinya. Kita tinggal lapor aja ke KBRI ataupun ke KJRI yang ada di Malaysia. Tak payah pergi ke tempat bomo, tak payah pergi ke dukun, karena ini sebetulnya tak nyambung. Buat apa pergi dukun, buat apa pergi bomo? Ini masalah urusan orang hilang ataupun imigrasi, karena yang menangani orang-orang itu orang-orang yang TKI ataupun TKW, imigrasi ataupun kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Kita boleh laporkan macam itu. Itu saja ya. Semoga dengan semua video ini ada manfaatnya, dan semoga orang yang hilang di Malaysia itu cepat pulang, ataupun juga setidaknya itu memberi kabar kepada orang tuanya, biar orang tuanya itu tak berpikiran yang berlebihan. Itu ya, geng. Oke, saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.